Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Zahraul Ilmi akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang pertimbangan memilih masalah objektif dan subjektif serta sumber topik dan masalah penelitian. Pertimbangan memilih masalah objektif dan subjektif. Di dalam sebuah literatur disebutkan bahwa terdapat dua pertimbangan bagi peneliti untuk memutuskan masalah penelitian. Dua pertimbangan itu adalah pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif. Kedua pertimbangan ini harus dipikirkan secara seksama untuk dapat menghasilkan kualitas masalah yang layak untuk diteliti. Pertimbangan objektif adalah pertimbangan berdasarkan kualitas masalah dan konseptualisasi masalah. Pada dasarnya, peneliti melihat dan mempertimbangkan apakah suatu masalah memiliki kualitas tertentu atau tidak untuk diteliti, dan apakah dapat dikonseptualisasikan atau tidak sehingga mudah untuk mendesain instrumen penelitian. Masalah penelitian dikatakan dapat dikonseptualisasikan apabila masalah tersebut dapat menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apakah masalah itu memiliki batasan-batasan yang jelas? Yang kedua, bagaimana bobot dimensi operasional dari masalah itu? Yang ketiga, apakah masalah penelitian ini dapat dihipotesiskan seandainya diujikan nanti? Yang keempat, apakah masalah penelitian memiliki sumber data yang jelas seandainya diteliti? Yang kelima, apakah masalah itu dapat diukur sehingga dapat didesain alat ukur yang jelas? Yang keenam, apakah masalah itu dapat memberikan peluang bagi peneliti untuk menggunakan alat analisis statistik yang jelas apabila diujikan nanti? Suatu masalah dikatakan berkualitas apabila masalah tersebut memiliki: poin yang pertama, nilai penemuan yang tinggi; poin yang kedua, masalah tersebut up to date atau masalah yang saat ini sedang dirasakan oleh kebanyakan orang di suatu masyarakat. Paling tidak beberapa kelompok masyarakat tertentu merasakan adanya masalah tersebut. Yang ketiga, masalah yang akan diteliti memiliki referensi teoritis yang jelas. Yang keempat, apakah masalah itu memberikan peluang bagi peneliti untuk menggunakan alat statistik yang jelas apabila diujikan nanti? Kalau persyaratan objektif tersebut telah dijawab dengan baik, maka secara objektif suatu masalah sudah dapat diterima sebagai masalah yang akan diteliti. B. Pertimbangan subjektif adalah pertimbangan tentang kredibilitas atau calon peneliti terhadap apa yang akan ditelitinya. Karena itu, suatu masalah dipertanyakan. Yang pertama, apakah masalah itu benar-benar sesuai dengan minat peneliti atau tidak? Yang kedua, keahlian dan disiplin ilmu peneliti sesuai dengan masalah tersebut atau tidak? Yang ketiga, peneliti memiliki kemampuan penguasaan teoretik yang memadai atau tidak mengenai masalah tersebut. Seperti pada pertimbangan objektif, maka apabila pertanyaan-pertanyaan subjektif ini telah dijawab dengan baik, maka secara subjektif suatu masalah dapat dipilih sebagai masalah penelitian. Pada suatu persiapan penelitian, apabila dua pertimbangan tersebut telah dijawab dengan baik, maka calon peneliti telah memiliki alasan dan pertimbangan yang jelas untuk memilih atau menolak masalah tersebut. Jika pertimbangannya ke arah positif, maka penelitian bisa dilakukan. Namun jika sebaliknya, sebaiknya masalah itu dipertimbangkan untuk tidak dipilih atau diteliti. Selanjutnya yaitu sumber topik. Neumann menulis bahwa proses penelitian kualitatif dimulai dengan pemilihan topik. Topik dalam penelitian kualitatif biasanya agak umum. Topik ini kemudian berkembang dan mengerucut menjadi lebih spesifik. Sesudah topiknya mengerucut, maka akan dilanjutkan dengan memeriksa topik tersebut pada buku-buku atau jurnal ilmiah yang disebut juga dengan penelusuran literatur atau kepustakaan. Hasil bacaan dari buku dan jurnal akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana topik itu dibahas oleh penulis atau peneliti sebelumnya. Bagian ini sering disebut dengan literatur review. Setelah penelusuran kepustakaan dilanjutkan dengan pengumpulan data, analisis data, penafsiran, dan pelaporan.
Masalah penelitian. Setiap penelitian yang baik selalu berangkat dari masalah. Penelitian ini dilakukan karena adanya masalah yang ingin dipecahkan atau akan dicari solusi penyelesaiannya oleh peneliti. Masalah penelitian dapat muncul dari berbagai sumber yang seringkali tidak sesuai dengan pengalaman yang pernah dirasakan peneliti dalam kehidupan pribadi atau bersumber lain. Dalam menentukan sebuah masalah penelitian, hendaknya masalah tersebut memiliki adanya keunikan, ciri khas, daya tarik tersendiri, dan masalah tersebut layak untuk diteliti. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban. Faktor yang berhubungan dalam hal ini merupakan konsep data empiris, pengalaman, atau unsur lainnya. Apabila kedua faktor ini diletakkan secara berpasangan, akan menghasilkan sejumlah tanda tanya. Kesukaran yaitu sesuatu yang tidak dipahami atau tidak dapat dijelaskan pada. Dalam penelitian kualitatif, akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian, yaitu yang pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sehingga sejak awal atau sampai akhir penelitian tetap sama. Yang kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah masuk ke tahap penelitian mengalami perkembangan, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Tidak banyak perubahan, tetapi judul penelitian cukup untuk disempurnakan. Yang ketiga, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan mengalami perubahan total, sehingga harus ganti masalah. Data tentang masalah bisa berasal dari dokumentasi hasil penelitian, pengawasan, evaluasi, dan pengamatan pendahuluan. Menurut Aslem Strauss dan Juliet Corbin, mengemukakan bahwa sumber masalah dalam penelitian kualitatif bisa berasal dari berikut ini. Yang pertama, saran dari dosen, yang penelitian senior, dan lembaga pemberi data adalah salah satu cara mendapatkan masalah yang layak untuk diteliti. Yang kedua, literatur teknis bisa mengarahkan ke suatu bidang kajian yang relatif belum diperdalam dan bisa mengacu ke topik yang masih membutuhkan pengembangan. Yang ketiga, pengalaman pribadi bisa dijadikan sebagai inspirasi dalam menemukan masalah penelitian. Sekian dari saya.